Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1. Filosofi Ki Hajar Dewantara menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani, yang artinya di depan harus menjadi contoh atau teladan, di tengah membangun kemauan atau semangat, di belakang harus memberikan dorongan dan pengaruh yang positif dan baik. Kita sebagai guru harus mampu membawa perubahan yang positif untuk anak didik kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik harus mengikuti perubahan perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik. Jadi, perlu diselaraskan terlebih dahulu karena kita memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungannya, sedangkan kodrat zaman yang berkaitan dengan keterampilan yang diberikan kepada anak agar anak bisa berkarya sesuai dengan perkembangan zamannya, seperti kemajuan teknologi pada zamannya. Azas Trikon ini menjadi prinsip perubahan. Dalam azas Trikon ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama azas kontinuitas, yang kedua azas konvergensi, yang ketiga azas konsentris. Azas kontinuitas yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Azas konvergensi yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki sendiri. Dan yang ketiga yaitu adalah asas konsentris, sebagai pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari 2, yaitu budi dan pekerti. Budi terdiri dari cipta, rasa, dan karsa, yang artinya cipta adalah pikiran, rasa adalah perasaan, karsa adalah kemauan. Sedangkan pekerti adalah terdiri dari tenaga dan olahraga. Jadi kita bisa simpulkan budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh dalam modul ini dan perubahan diri adalah seorang guru harus lebih memperhatikan anak. Jangan pernah membiarkan anak sendiri. Guru harus menuntun dan memihak pada anak. Guru harus memberikan kebebasan juga membawa anak agar tidak kehilangan arah, dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi. Sebelum mempelajari modul ini sebagai guru, saya hanya menyampaikan materi pembelajaran. Kurangnya memberi kebebasan kepada anak dan dalam memahami materi agak memaksa anak untuk memahami materi tersebut. Setelah mempelajari materi yang ada di modul ini, saya menjadi mengerti. Seharusnya saya menggunakan pembelajaran secara menyeluruh seperti aspek kognitif, afektif, psikomotor, sosial budaya, dan spiritual. Karena pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan anak, minat anak, dan bakat anak. Dan saya akan menerapkan tentang memberi kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, dan sebagai seorang guru harus menuntun anak memiliki budi pekerti yang luhur dan menerapkan sistem among yang mana seorang pendidik harus menuntun bukan menuntut.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.